Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ata'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a nahdura fi hadha masjid mubarak. Salatan wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Bapak dan ibu-ibu para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, sehingga pada siang yang cerah ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia untuk menghadap kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk menyampaikan keluh kisah kita kepada Allah. Kita sediakan waktu kita pada siang hari ini untuk menyampaikan apa yang hari ini kita rasakan. Dan beruntunglah kita pada hari ini sudah bisa hadir di masjid kita ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita doakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan curahkan 10 salawat kepada kita. Ketika seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad bersalawat kepada beliau, maka Allah akan curahkan 10 salawat kepada hambanya. Bentuk salawat Allah kepada hambanya itu adalah bentuk pengampunan, dicurahkannya rahmat, dan dikabulkannya doa. Jadi mari kita bersalawat, dan salah satunya harapan kita ketika kita bersalawat kepada Nabi, nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Karena syafaat beliau itulah salah satu yang akan menolong kita di akhirat nanti, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baiklah, di mengisi waktu zuhur kita mari kita tadabbur ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza ta'sibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamur innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat 34. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya innallaha indahu ilmus saa'ah, bahwasanya hanya Allah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan kapan akan diturunkannya hujan. Jadi kalau hari kita tunggu Bapak Ibu, Kota Padang agak panih ya Pak, dan itu rato di Sumbar Pak. Seluruhnya di Sumatera rata-rata itu banyak yang kemarau. Ambo patang kapai kumbuah, ambo tanyo di kumbuah. Sejak Lebaran, sejak Idul Fitri sampai kini alun-alun hujan lagi. Dan kadang-kadang waca lihat di langit lakalam. Tapi kiranya tunggu sewantalai lama untuk kau hujan lah, kancang angin lah topon, kiranya hujan kau tidak turun. Allah lah yang punya kuasa di mana dia akan turunkan hujan dan kapan diturunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsun madza ta'sibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia akan dimatikan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Selanjutnya kita lihat surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa ayyasha Allah waskuru rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyadan. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,
kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran pada hal ini. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam dua ayat ini Allah menegaskan kepada kita, inti dari dua ayat ini yang kita akan bahas bahwasanya adalah kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita tidak punya kekuasaan, tidak punya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi berapa saat kemudian. Jangankan esok, 1 jam lagi, berapa saat lagi setelah kita keluar dari masjid ini, setelah sholat zuhur, kita belum tahu. Tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita, termasuk kejadian, kematian, dan rezeki yang akan kita dapat setelah kita keluar dari masjid ini. Makanya di saat kita sholat nanti, kita berdoa kepada Allah, semoga setelah kita keluar dari masjid ini, Allah curahkan rahmat dan rezekinya kepada kita. Selalu curahkan segala kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana apa yang akan terjadi dan kapan kita akan meninggal, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya nanti jangan-jangan ketika hari ini kita beribadah, mungkin tak sempat-sempat, tak sengaja di waktu itu kita melakukan maksiat, melakukan dosa. Rupanya di saat itu Allah menjauhi kita. Jadi untuk itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, supaya karena kita sifatnya tidak pernah tahu bila kita akan dijemput Allah, apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan nasib kita besok, maka Nabi SAW berwasiat kepada kita bahwasanya Nabi menyampaikan, yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertakwa dimanapun kita berada ini penting. Hari saat itu jam kini kita sholat, artinya kita melihatkan takwa kita kepada Allah. Sebaik-baiknya setelah kita keluar dari masjid, takwa itu tetap dibawa, Pak. Ketika kini kita sujud berdoa kepada Allah, memohon segalanya, ketika kita nanti balik ke tempat kegiatan kita masing-masing, ada yang balik ke kadainya, ada yang balik ke kantornya, ke kantornya, takwa itu harus dibawa loh, Pak. Jangan ditinggal di masjid, Pak. Jangan beko kita sudah sembahyang di masjid, di kadai nan meteran kain kok 1 meter di pasan orang 90 cm nama begitu. Timbangan kok 1 kilo diminta orang tidak sampai 1 kilo. Jadi sebagai seorang hamba, Nabi telah berpesan kepada kita bahwasanya dimanapun kamu berada, maka bertakwalah kepada Allah. Semoga itu bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, watbi' sayyi'ah hasanah tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa menghapus keburukan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia karena melakukan kesalahan, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, Nabi Adam sadar, Pak. Nabi Adam sadar beliau salah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ketika beliau sadar beliau salah, sampai di bumi, beliau langsung berzikir kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu Nabi, Pak. Ketika beliau melakukan kesalahan, beliau langsung berzikir kepada Allah, ingat kesalahannya. Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus seorang nabi tapi lalai, Pak. Jadi nabi itu adalah masuk lalai, Pak. Nabi Yunus karena diperintahkan Allah untuk berdakwah, lalai karena umatnya banyak yang tidak patuh kepada beliau. Nabi Yunus kok kabur, Pak, naik kapal di berangan Allah, dan Nabi Yunus dilempar oleh penumpang kapal lain, karena kalau isi kapal itu harus dikurangi, dan salah satunya yang harus dikurangi itu adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus ditakdirkan Allah karena lari dari tanggung jawab,
dilempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Ketika beliau selama 40 hari di dalam perut ikan, beliau selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau ngaku salah, Pak. Salah. Saya telah meninggalkan tanggung jawab kita. Begitu juga kita, Pak, sebagai manusia yang selalu ada salah. Kita tidak sebagai manusia pasti ada salah, Pak. Sebagai manusia kita tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, mari kita ikuti semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita itu dengan kebaikan dan amal-amal. Selanjutnya yang terakhir, wa khaliqin nas biqalqin hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bapak dan Ibu, hari ini kita nak tahu, Pak. Mungkin kita hari itu adalah bosnya toko baju, bosnya toko kain, kepala bagian, kepala dinas. Jangan gara-gara kita punya jabatan, punya rezeki yang berlebih, ya, kita semena-mena ke bawahan kita, Pak. Ke karyawan kita lantiangan. Ke bawahan kita karena kita kepala dinas zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak bisa, jangan ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan semua itu akan bertahan lama. Ketika kita zalim kepada bawahan kita, ketika kita nanti jatuh, bawahan kita akan zalim juga kepada kita. Tapi ketika kita berbuat baik kepada bawahan kita, ketika kita tidak punya apa-apa lain, mereka tetap respect pada kita, tetap hormat pada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini, marilah kita dimanapun kita berada, takwa kita tetap kita jaga. Ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat, ikutilah maksiat itu dengan kebaikan, dengan berbuat amal baik. Dan ketika dengan bergaul dengan manusia, maka bergaulah dengan yang berbuat baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.